يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan dan diberikan waktu luang serta hidayah istiqomah dalam talibul ilm sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahim kembali dan tentunya kita bisa bertalibul ilm kembali walaupun via Zoom. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga beliau serta para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhu dan para pengikut beliau yang semoga kita nanti termasuk dalam umatnya dan bisa dikumpulkan di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kami selaku tim dakwah Tulungagung, Residen Mengaji, dan Lembaga Sosial Kemanusiaan Kita Peduli bisa diberi amanah kembali untuk bisa menyampaikan kajian atau memperantarai kajian via Zoom yang pada malam hari ini insya Allah Ta'ala Alhamdulillah hadir beliau di tengah kita yang insya Allah kita semua sudah kenal dengan beliau, dengan keilmuan beliau, yaitu beliau Al-Ustadz Abu Salma Muhammad hafizahullah ta'ala. Maka dari itu kajian pada malam hari ini sangat-sangat bermanfaat, yang memang pada malam hari ini temanya sedikit kekinian atau zaman now dengan yang terjadi di sekarang. Tapi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua usia ya. Yang Masya Allah tema malam hari yang kita angkat adalah Your Father, Your Mother, yang dalam artinya insya Allah ayahku tersayang, kamu sangat penting bagi kehidupanku. Mungkin seperti itu Masya Allah. Alhamdulillah. Kita akan bacakan biodata sedikit mengenai biodata dari Ustadz, yaitu nama Ustadz Abu Salma Muhammad dengan punyanya beliau dengan domisili di Cinere Depok. Beliau riwayat pendidikan atau studi pernah beliau kuliah di S1 Biologi di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Setelah itu beliau berpendidikan di Arabic Corps Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya serta dilanjutkan ke Ma'had Mahasiswa As-Sunnah Surabaya dan International Islamic Study Center Surabaya. Masya Allah, kita sudah mengenal beliau dari kajian-kajian kemarin. Alhamdulillah pada malam hari kita lanjutkan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kabar antum gimana? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya. Kita sangat bahagia bisa kembali bertatap muka dengan jenengan. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu karena berhubung waktunya sudah menjelang pukul 20.00, maka dari itu Ana selaku moderator, karena kajian pada malam hari ini dilaksanakan secara online atau via Zoom, maka dari itu agar terjadi kekondusivitas atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Ana akan menyampaikan beberapa adab atau peraturan kajian via Zoom atau online pada malam hari ini. Bismillah, yang pertama, niatkan ikhlas untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, agar ilmu lebih bermanfaat, ikatlah ilmu dengan mencatat. Yang ketiga, dimohon untuk seluruh partisipan jamaah akhwat untuk menonaktifkan video agar tidak terjadi fitnah atau hal yang tidak diinginkan. Poin nomor 4, dimohon untuk seluruh partisipan untuk memut audio ya supaya tidak terjadi kondusivitas dan tidak terjadi kegaduhan. Poin nomor 5, dimohon seluruh partisipan untuk mengenakan ID name yang mudah dikenali. Poin nomor 6, jika nanti ada pertanyaan
bisa klik di kolom chat, dan jika ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand terlebih dahulu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita sama-sama berdoa semoga kita bisa mengikuti kajian, melaksanakan kajian, dan tidak terjadi halangan satu apapun. Dan utamanya bisa mengikuti kajian sampai selesai, utamanya bisa mengamalkan untuk diri kita, keluarga, maupun siapa yang membutuhkan. Barakallahu fikum. Insya Allah bisa kita mulai kan, ya? Siap, insya Allah. Barakallah, ya. Insya Allah kajian pada malam hari ini bisa segera kita mulai. Kepada beliau Al-Ustadz Abu Salma Muhammad hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhalan barakallahu. Baik. Jazakumullah khairan ya. Barakallahu fikum untuk akhuna moderator tadi ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua dan berjumpa di dalam kajian online kita yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Presiden Mengaji, juga oleh teman-teman dari Dakwah Tulungagung ya. Dan ini adalah pertemuan kita kalau tidak salah yang ketiga atau yang keempat ya. Dan di malam hari ini, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Akhuna Bayu Darmawan ya, selaku pembawa acara kita mengambil judul ya yang apa namanya kekinian katanya ya, yaitu judul-judul pakai Inggris ya. Dear Father, you matter. Ya. Wahai ayah, kamu adalah penting gitu loh. Ya, engkau adalah penting. Nah, dikarenakan yang di flyer itu sepertinya ya susunan atau komposisinya kurang tepat, maka di sini saya ya sekaligus ingin menambahkan poin penting ya. Jadi kalau disebut you are matter ya dengan to be ya. Jadi you are matter sama you matter itu maknanya beda ya. Kalau you are matter ya itu memang secara bahasa sepertinya kurang tepat ya, harus diberikan artikel the. Jadi maknanya adalah dear father, you are the matter or you matter. Wahai ayah, Anda adalah ya masalah atau Anda adalah penting. Nah, ini di antara maknanya. Kalau you are the matter artinya Anda adalah masalah. Anda adalah ya kalau bahasa kasarnya biang kerok gitu loh. Atau or you matter atau Anda itu adalah sesuatu yang penting bagi kami, bagi anak-anak. Nah, jadi ya dikarenakan memang dalam penulisan judul sepertinya ada hal yang kurang tepat, ya sehingga di dalam judul kajian ini saya menambahkan nih, karena kedua-duanya sama-sama penting. Artinya ayah itu bisa menjadi sosok yang penting bagi kita dan ayah juga bisa menjadi sosok yang bisa menimbulkan masalah bagi anak-anaknya. Thayyib jamaah sekalian menggunakan Allah. Ya, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas tentang sosok ayah ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan ada 35 halaman slide ya. Dan tentunya sepertinya tidak bisa kita selesaikan semua ya, kecuali kalau kita ngebut, dan sepertinya itu juga kurang efektif. Sehingga mungkin saya akan lebih banyak membahas poin-poin pentingnya saja ya. Nah, sedangkan nanti yang saya skip nanti bisa dibaca di slide-nya, sebab insya Allah akan dibagi oleh panitia.
Baik, jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan judul, yaitu Dear Father, you are the matter. Ya wahai ayah, Anda adalah masalahnya. Artinya engkau ini adalah sosok yang bisa menimbulkan problem, yang bisa menimbulkan masalah di dalam pendidikan anak-anak Anda. Dan ini sebagaimana yang kita lihat atau sebagaimana yang kita dengar ya, khususnya dari penjelasan para ulama kita, di antaranya Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamahu wa qad dhalamahu wa haramahu fafatahu intifa'uhu biwaladihi wa fawata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza tabartal fasada fil awladi ra'aita amatahu min kibalil aba. Ya, Tuhfatul Maudud ya, halaman 242. Artinya, wa kam mimman ashqa waladahu, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, wa faladata kabdihi, dan buah hatinya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Bi ihmalihi, mengabaikannya, menelantarkannya. Wa tarki ta'dibihi, dan meninggalkan ya pendidikannya, artinya tidak mendidiknya. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, dan malah menfasilitasi atau menolong anak di dalam sekedar memenuhi syahwatnya, keinginan-keinginannya belaka. Wa yaz'amu annahu yukrimuhu, dan dia mengira bahwasanya orang tua itu memuliakan anaknya. Wa qad ahanahu, padahal sejatinya menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamahu, dan dia mengira bahwasanya dirinya mencintai atau menyayangi anaknya. Wa qad dhalamahu wa haramahu, padahal dia sedang ya menzalimi anaknya, ya. Akibatnya apa? Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya hilanglah manfaat ya sehingga akhirnya hilanglah manfaat anaknya untuknya. Wa fawata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dan juga hilanglah ya bagian untuknya di dunia dan di akhirat. Wa idza tabartal fasada fil aulad, dan apabila engkau perhatikan ya kerusakan pada anak-anak itu, ra'aita amatahu, maka engkau perhatikan umumnya penyebab utamanya adalah min kibalil aba, adalah dari faktor ayahnya, dari faktor bapak. Jadi ternyata di antara sumber utama kerusakan anak tidak lain dan tidak bukan adalah ayah. Karena itu ini adalah mengandung sebuah peringatan. Ya, dear father, wahai ayah, you are the matter. Anda adalah ya problem atau sumber masalahnya. Engkau adalah masalahnya. Artinya apabila engkau mengabaikan anak, tidak mau mendidiknya, bahkan hanya memanjakan anak, memfasilitasi anak dalam rangka hanya untuk kesenangannya saja, syahwatnya saja, maka sejatinya Anda telah menghinakan anak Anda, meskipun Anda mengira Anda sedang memuliakannya. Anda sedang menganiaya anak Anda, meskipun Anda menganggap Anda sedang menyayanginya. Akhirnya hilanglah manfaat anak di dunia dan di akhirat. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan lantaran karena kita sebagai ayah ya yang keliru di dalam melakukan pendidikan dan pendekatan kepada anak kita. Karena itu, dear father, you are the matter. Wahai ayah, engkau adalah masalahnya. Ya. Baik. Lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, ya, selain you are the matter, but you matter, ya. Meskipun Anda itu bisa menjadi sumber masalah, biang kerok ya, mohon maaf ya kalau mungkin istilahnya agak kurang baik ya. Ya. Tapi kalau di Jakarta biasa itu kata biang kerok gitu ya. Karena memang ini sumber masalah, ya. Nah, tapi di sisi lain, dear father, you matter. Wahai ayah, engkau adalah penting. Engkau adalah sesuatu yang penting bagi anak-anakmu. Nah, kenapa kok bisa penting? Apa yang menyebabkan sosok ayah itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang matter? Nah, insya Allah ini akan kita bahas. Kenapa sosok ayah itu bisa begitu penting? Sebagaimana judul kajian kita ini. Jadi judul kajian yang dimaksud adalah Dear Father, You Matter.
Dan di Instagram itu juga saya baca ada beberapa ummahat yang mengoreksi judulnya ya. Ya. Dan saya perhatikan memang ya sedikit ada kesalahan, tapi insya Allah bukan suatu kesalahan yang bersifat mayor karena toh ternyata ini bisa menjadi bagian penguat dari bahasan kita. Karena di dalam judul tersebut itu bisa mengandung peringatan bagi kita sebagai ayah bahwasanya kita bisa menjadi sumber masalah dan kita juga adalah sosok yang penting harus ada di dalam ya pembersamaan untuk anak-anak kita. Nah, wahai ayah, kenapa engkau penting? Karena engkau adalah, nah di sini saya singkat menjadi 9P. Sekali lagi, ini hanyalah sebagai bentuk untuk memudahkan saja. Bukan sebagai tahdid, bukan sebagai pembatasan. Ya, ataupun juga bukan sebagai semacam cok gali cok atau yang semisalnya, tidak. Jadi ini adalah sebagian dari urgensi atau pentingnya diri Anda di dalam pendidikan anak-anak Anda. Karena engkau adalah apa? Yang pertama, engkau adalah pemimpin, engkau adalah ra'in, engkau adalah imam ya di keluargamu. Yang kedua, engkau adalah penanggung jawab, mas'ul ya. Engkau adalah rais. Yang ketiga, engkau adalah pelindung atau pemelihara, waqi atau hami. Yang keempat, engkau adalah provider, penyedia atau pemberi nafkah, mu'il. Yang kelima, engkau adalah pendidik yang meliputi engkau sebagai murabbi, engkau sebagai muallim, muaddib, mudarris, muhadzib, dan seterusnya. Yang keenam, engkau adalah pembimbing, seorang mursyid, musyrif. Yang ketujuh, engkau seorang penggerak atau motivator, muharrik. Yang kedelapan, engkau adalah pelatih, mudarrib, mumarrin. Dan yang kesembilan, engkau adalah penasehat, wa'idh atau nasih. Sekali lagi jamaah, 9 ini bukan batasan ya, karena peran Anda itu begitu pentingnya. Ya, sangat penting sekali. Baik. Insya Allah 9 item ini ya itu yang akan kita bahas di dalam bahasan kita pada malam hari ini. Ya. Dan insya Allah saya berusaha untuk menjelaskan secara ringkas ya, agar slide kita ini bisa kita selesaikan ya, tapi juga tidak tergesa-gesa. Nah, jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Anda sebagai ayah ya, dan Anda memiliki peran sebagai pemimpin. Ya, peran Anda sebagai ra'in. Baik. Sebagai pemimpin atau sebagai ra'in, kita bisa tengok hadis Nabi SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi SAW annahu qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ya. Ini ada kesalahan ya. Seharusnya bukan ra'iyatihim tapi ra'iyatihi, ya. Karena disebutkan di sini rajul dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal ya. Jadi seorang laki-laki, suami, ayah adalah pemimpin, ra'in. Nah, makanya di sini saya kasih tanda merah ya. Yaitu pemimpin bagi ahli baitihi, keluarganya. Keluarga dikatakan ahli bait karena sejatinya seorang suami adalah pemimpin di rumahnya terhadap orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Ini menunjukkan rumah adalah sebagai tempat yang penting, yang krusial di dalam membangun ya keluarga. Butuh rumah, makanya disebut dengan rumah tangga kan. Dan ini adalah ya tempat pembentuk karakter, tempat pembangun fundamen berupa akidah dan akhlak, yaitu di dalam rumah. Penanggung jawabnya adalah Anda, wahai para ayah. Wa huwa mas'ulun, dan dia atau ya laki-laki itu, dalam hal ini kita sebagai laki-laki, mas'ulun, mas'ul artinya akan ditanya. Ya, ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Karena kita adalah sebagai penanggung jawab an ra'iyatihim. Ya, an ra'iyatihi. Ya, kita akan ditanya tentang yang berada di bawah tanggungan kita. Nah, di sini ya ar-ra'i ya,
Nah, ini saya ambil penjelasannya dari buku ya Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. 40 hadis tentang pendidikan anak. Ya. Makna ar-ra'i di sini adalah seorang pemelihara yang diberikan amanat untuk menjaga kebaikan yang diamanatkan kepadanya. Dan orang tersebut dituntut untuk bisa berlaku adil di dalamnya dan menjaga kemaslahatannya. Itulah dimaksud dengan ar-ra'i. Ya, nanti kita akan bahas lagi tentang ya ar-ra'i ini. Adapun ar-ra'iyah, nah kalau kita ketahui ya bahasa Indonesia, ya kata rakyat, rakyat itu sepertinya itu adalah kata yang diserap dari bahasa Arab, ra'iyah. Jadi kata ar-ra'iyah itu artinya adalah semua yang tercakup di dalam pemeliharaan dan penjagaan ar-ra'i, sang pemimpin. Jadi yang dipimpin oleh para pemimpin itu disebut dengan ar-ra'iyah. Dalam hal ini adalah rakyat. Dan seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, termasuk orang-orang yang ada di dalam rumahnya seperti adik perempuannya, termasuk kakak perempuannya, ya, dan selainnya, termasuk asisten rumah tangganya. Ya. Taib. Jamaah sekalian menggunakan Allah, kita coba menilik makna ra'i, ya, kata ra'i. Kata ra'i itu secara asal maknanya adalah al-hifdzu, menjaga. Jadi tugas Anda adalah menjaga. Tugas kita, tugasnya pemimpin, sebagaimana kata Nabi tadi, warrajulu ra'in. Laki-laki adalah pemimpin. Maknanya adalah al-hifdzu. Itu secara bahasa. Atau secara simplistik, ya sederhananya, kata ini dimaknai dengan kata pemimpin. Padahal asal katanya, maknanya adalah penggembala. Jadi kata ra'i itu ya makna asalnya sebenarnya bermakna penggembala. Nah, jadi kata penggembala ini adalah suatu hal yang menarik nih yang akan kita singgung nanti. Dan makna setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin ya. Karena di dalam lanjutan hadisnya atau di awal hadisnya dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Nah, kata ra'in itu makna asalnya adalah penggembala. Di sini mengandung arti bahwa setiap kita ya itu memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dan kepercayaan. Ya. Dan pemimpin di dalam hal ini itu disamaartikan dengan penggembala karena digunakan kata yang sama. Kenapa? Karena adanya reputasi penggembala di zaman dahulu, di zamannya para nabi dan rasul, itu adalah reputasi yang baik. Kenapa? Karena para penggembala itu mereka menjaga dan merawat hewan-hewan gembalaan milik majikannya dengan penuh amanat, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jangan heran apabila istilah gembala ini sangat masyhur di dalam agama Nasrani hingga hari ini. Makanya disebut dengan gembala-gembala. Bahkan yang tidak mengikuti agama mereka disebut dengan gembala-gembala yang tersesat. Itu sebagaimana disebutkan dalam Petrus, ya. Nah, sementara juga kata gembala ini juga banyak disebutkan ya di dalam agama-agama Samawi, ya, juga disebutkan dalam bahasa Yunani disebut dengan poimen, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian muliakan Allah, kita perhatikan para nabi dan rasul, mereka itu banyak yang menjadi penggembala, ya. Seperti nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Di dalam sirah, ya di dalam sahih sirah nabawiyah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, baik ini mungkin yang kelupaan untuk menonaktifkan mic mungkin bisa di nonaktifkan ya karena suaranya masuk dan apa namanya? Saya menggunakan headset yang cukup ini ya, yang cukup sensitif ya, jadi namanya mengganggu ya. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Di dalam sahih sirah nabawiyah, Rasulullah SAW beliau pernah menceritakan, fa bainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bihima lana idh atani rajulani. Kata Nabi di dalam sahih sirah nabawiyah, ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku, yaitu saudara angkat Nabi, yaitu apa? Nar'a, menggembala anak kambing. Ya. Lalu
apa namanya, idz atani rajulani, tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang lelaki, yaitu malaikat yang mendatangi Nabi kemudian membelah dadanya Rasulullah. Nah, artinya di sini ya Nabi menyebutkan bahwasanya beliau dari kecil itu sudah apa? Sudah menggembalanya, nar'a bihima. Ya, ini nar'a itu adalah fiilnya, ya. Nah, fa'ilnya adalah apa? Ra'i, yaitu penggembalanya, ya. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Faqala, "Na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Kata Nabi, tidak ada nabi yang diutus kecuali mereka pernah menjadi penggembala kambing. Kemudian para sahabat bertanya, ya, apakah Anda juga wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Ya, saya menggembala kambing dengan imbalan beberapa qirat, yaitu mata uang saat itu, ya, yaitu miliknya para penduduk Mekah. Ketika Nabi masih sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, kita lihat juga misalnya di dalam Al-Qur'an surat Thaha 18 ada isyarat tentang Nabi Musa alaihissalam yang mana beliau juga pernah menjadi penggembala. Ya qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa berkata, ya hiya asaya, ini adalah tongkatku. Ya. Atawakku 'alaiha, aku bertelekan dengan tongkatku tersebut. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, ya. Nah, lalu dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Jadi di sini ada isyarat Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat yang beliau gunakan untuk apa? Untuk mengatur kambing-kambing beliau. Nah, jamaah sekalian, berarti ada yang menarik ini dengan penggembala, ya, dengan dengan profesi penggembala. Apa uniknya? Apa yang menariknya? Karena ternyata di dalam tugas menggembala itu banyak sekali manfaat seperti tugas mengatur. Kenapa sampai para nabi menjadi penggembala kambing? Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan bahwa hikmah di balik penggembalaan kambing sebelum masa kenabian adalah agar para nabi tersebut terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendirinya mereka akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Ya. Nah, kalau mereka sudah terbiasa dan sukses menggembala kambing, maka nantinya mereka sudah terlatih dan akan mudah untuk mengatur manusia. Ya, saat mereka diangkat menjadi nabi. Kemudian juga sebagai penggembala itu juga ada tugas menyantuni dan mengayomi. Karena dengan menggembala kambing, seseorang akan dilatih untuk sabar dalam menyantuni dan mengayomi. Karena ketika kambing dalam jumlah banyak lantas terpisah-pisah, maka harus ada kemampuan nih untuk bisa mengatur kambing-kambing tersebut. Karena ada kambing yang taat, ada juga kambing yang nggak taat, ya. Nah, sehingga di sini membentuk pengalaman mengatur bermacam-macam orang yang punya tabiat-tabiat yang berbeda-beda. Ini juga yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian juga dengan menggembala itu melatih sifat tawadhu. Ya, tawadhu'nya para nabi dan rasul. Ini menunjukkan sifat tawadhu dari Nabi SAW. Karena beliau mau mengungkap ya keadaan beliau, masa lalu beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang biasa. Ya, beliau adalah orang yang dahulu miskin dan susah. Ya. Nah, jika seseorang itu sombong, maka dia nggak mau nih ya akan membuka atau mengungkit masa lalunya. Kemudian juga mengajarkan sikap mandiri, tidak butuh dengan orang lain. Nabi SAW itu di dalam riwayat yang sudah kita baca, menjadi penggembala kambing, ya itu sebenarnya Nabi untuk mendapatkan upah. Dan ini mengajarkan bahwasanya seseorang, apalagi seorang dai, itu hendaknya tidak bergantung kepada orang lain. Ya, seorang dai harus punya pekerjaan yang mendukung nafkah diri dan keluarganya. Kenapa? Karena jika seseorang bergantung kepada orang lain, dakwahnya bisa jadi adalah dakwah yang mudahanah, hanya berbasa-basi saja untuk mencari keridhaan manusia. Ya, tidak berani untuk melakukan ingkarul mungkar. Dan karena bayaran seorang dai, akhirnya tidak boleh menyampaikan
atau tidak mau atau enggan menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan pesanan jamaah. Nah, ini dengan menjadi penggembala, seseorang akan menjadi sosok yang mandiri. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, di antara manfaatnya di dalam aktivitas menggembala adalah akan melatih kesabaran. Karena nggak mungkin seseorang dia bisa menggembala apabila dia nggak sabar. Kemudian juga membentuk sikap tawadhu, sebagaimana udah diterangkan tadi. Kemudian juga membangun keberanian, ya, lalu melahirkan kepedulian dan mengajarkan tanggung jawab. Selain itu juga ada manfaat secara leadership atau kepemimpinan, ya, sebagaimana ya ini yang saya istifadah, saya ambil faedahnya dari Dr. Syafi'i Antonio, ya, yaitu tentang masalah leadership di dalam menggembala. Di situ ada beberapa hal. Pertama, pathfinding, yaitu kemampuan untuk mencari padang gembalaan yang subur. Artinya ya harus memiliki skill untuk mencari tempat-tempat yang baik. Kemudian directing, mengarahkan, yaitu menggiring ternak ke padang gembalaan. Dan jangan sampai mereka keluar dari padang gembalaan tersebut yang tentunya akan membahayakan. Kemudian controlling, mengawasi agar tidak sampai gembalaannya tersebut tersesat atau terpisah dari kelompok. Kemudian protecting, melindungi gembalaannya dari pemangsa dan pencuri, dan reflecting, yaitu sebagai perenungan akan hakikat alam semesta yang mana semuanya adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak heran juga ya, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan juga beliau menasihatkan dan menyampaikan bahwa sejatinya ya orang tua terutama ayah itu adalah sebagai penggembala, ya. Dan anak-anak kita adalah ibarat hewan gembalaan yang harus kita jaga, kita lindungi, kita pelihara, ya. Ya, karena apa? Karena kurang lebih prinsipnya sama. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Itulah pentingnya kita belajar dan memiliki skill-skill yang seperti ini. Dan ini adalah skillnya seorang pemimpin, seorang ra'i, ya. Taib. Kemudian yang kedua, ya wahai ayah, engkau adalah sosok yang penting karena engkau adalah penanggung jawab. Engkau adalah mas'ul, ya, sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ma'qil bin Yasarin al-Muzanni radhiyallahu anhu, dari Ma'qil bin Yasar al-Muzanni, semoga Allah meridhai beliau, fi maradhihi alladhi mata fihi, beliau menceritakan kejadian di kala beliau sakit yang akhirnya menyebabkan beliau wafat. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberi Allah tanggung jawab untuk memelihara mereka yang berada di bawah tanggungannya, dalam hal ini adalah anak-anak kita, lalu kemudian ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang yang menjadi tanggungannya tadi, melainkan Allah akan haramkan atasnya surga. Nah, di antara faedah hadis ini, ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, yaitu apa? Yaitu kita ini memiliki tanggung jawab dan kita akan ditanya tentang ya mereka yang berada di bawah pertanggungan kita, yaitu anak-anak kita, ya. Dan sejatinya tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah dari semenjak mereka dilahirkan menjadi amanat kita hingga mereka balik. Sampai mereka balik. Artinya ketika sudah balik, maka anak-anak itu mereka sudah mukallaf, sudah menanggung amal dosa mereka masing-masing. Dan pertanggungjawaban kita itu sebenarnya sudah selesai. Tapi kita memiliki pertanggungjawaban untuk memberikan nasihat dan seterusnya. Ya. Nah, tapi untuk anak-anak perempuan yang mana mereka masih berada di dalam rumah kita, maka tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Ya. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, wahai ayah, engkau adalah penting karena engkau adalah pelindung dan pemelihara. Anda adalah sosok yang bertugas untuk melindungi dan memelihara. Anda adalah waqi dan hami, melakukan wiqaya dan himayah. Ya, melindungi siapa? Ya, melindungi tentunya ya keluarga.
Nah, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah sering kita dengarkan dan insya Allah kita hafal, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mari coba kita sedikit merenungkan ayat ini. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum narah. Yang pertama, Allah katakan ku, ya, jagalah. Ini adalah kalimat perintah. Dan al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah itu membuahkan hukum wajib. Artinya, ketika Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya, sifatnya adalah wajib. Wajib untuk kita kerjakan. Dan siapa yang harus kita jaga pertama kali adalah anfusakum. Diri kalian, diri kita. Berarti kita harus ya menghargai diri kita. Mencintai diri kita. Ya, dan mensyukuri diri kita sebagai amanat yang Allah berikan kepada kita. Karena diri kita adalah sosok yang terdekat dengan diri kita sebelum yang lainnya. Karena itu kita wajib untuk mengenal diri kita dan mencintainya, dan orang yang mencintai dirinya akan menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mulia, tidak sudi, tidak ridho apabila dirinya ya berada di tempat yang rendah dan hina. Ya, karena itu makanya ya seseorang yang dia bisa memelihara dan menjaga dirinya, maka tentunya ya akan lebih mudah baginya dengan izin Allah untuk menjaga selain dirinya. Nah, oleh karena itu ayat ini itu mengandung pelajaran adalah apa? Awwalus shalah islahun linafsi. Bahwasanya perbaikan yang pertama adalah perbaikan diri, ya. Ya, inna awwalas shalah. Jadi ini seharusnya ada kata inna, ya. Sesungguhnya ya awal perbaikan itu adalah islahun linafsi, adalah perbaikan untuk diri. Kemudian wa ahlikum, keluargamu. Dikatakan keluarga berarti ya termasuk istri dan anak-anak, ya termasuk juga saudari-saudari kita, ibu kita, bibi kita, dan termasuk ART kita yang ada di dalam rumah kita. Ya, jadi akrab fa akrab, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, jamaah sekalian, jadi konsepsi pertama untuk melakukan perbaikan adalah ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Karena siapa yang memulai dari dirinya, maka tentunya dia akan bisa menjadi qudwah. Ya seakan-akan dikatakan ku anfusakum, jagalah diri kalian, maka mulailah dari dirimu segala bentuk perbaikan sehingga engkau bisa menjadi qudwah. Engkau bisa menjadi apa? Menjadi teladan. Sebagaimana kata seorang salaf, ya sebagaimana dinukilkan di dalam tarikh Dimashqi, ya dikatakan liyakun awwala islahika libaniya islahuka li nafsika. Hendaknya pertama kali caramu mensolehkan anakmu adalah dengan cara kamu mensolehkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Fa inna uyubahum ma'qudatun bi'aibika. Karena sejatinya aib-aib mereka, anak-anak kita itu terkait dengan aibmu, dengan aib kita sebagai orang tua. Fal hasanu indahum ma fa'alta. Kebaikan menurut mereka itu adalah yang Anda kerjakan. Wal qabihu ma tarakta, dan keburukan apalah yang ya adalah yang Anda tinggalkan. Jadi anak-anak ini belum mampu untuk memilah baik dan buruk, ya. Sehingga seringkali konsep baik dan buruk itu adalah bergantung dengan kita, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita tinggalkan. Dan seringkali apa yang kita kerjakan meskipun buruk dianggap baik oleh anak kita. Dan apa yang kita tinggalkan padahal itu baik akan dianggap buruk oleh mereka. Nah, ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita pahami. Karena sejatinya ya kita sebagai sosok seorang ayah harus bisa menjadi qudwah. Ini adalah konsekuensi dari nabda'u bi anfusina, memulai dari diri kita di dalam melakukan perbaikan. Lalu kemudian ya wa ahlikum, artinya summa aqrab fa aqrab, kemudian orang yang terdekat dan yang paling dekat. Ya, sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, adibuhum wa allimuhum al-khairah, yaitu didiklah mereka anak-anak kita, ya ajarkan adab dan ajarkan mereka ilmu kebaikan. Adapun Al-Imam Qatadah rahimahullah, ya beliau menerangkan ta'muruhum bi taatillah, perintahkan mereka untuk menaati Allah, wa tanhahum an maksiatillah, dan larang mereka dari memaksiati Allah. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran nih. Ternyata bentuk kita memperhatikan, menjaga, memelihara anak-anak kita, keluarga kita adalah dengan memberikan perintah dan larangan.
Karena perintah dan larangan itu sejatinya adalah salah satu bentuk perhatian kita. Sebagaimana Allah ketika memberikan perintah dan larangan itu juga menunjukkan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Ya, ketika Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka setelah diciptakan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja? Tidak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika menerangkan ayat itu beliau mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka suda ay alla yunha wa la yu'mar. Apakah manusia mengira setelah diciptakan dibiarkan begitu saja? Maksudnya tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan. Jadi perintah dan larangan itu adalah bentuk perhatian. Karena itu, ya sebagai orang tua kita nggak boleh melepaskan diri untuk memberikan perhatian kepada anak kita dalam wujud memberikan perintah dan larangan. Tapi tentunya harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fase, dan ya sesuai dengan keadaan anak kita. Dan ini adalah bagian dari hikmah. Ya. Kemudian kata Al-Imam Qatadah rahimahullah, wa an taquma alaihim bi amrillah. Ya. Dan kemudian juga ya menegakkan perintah Allah terhadap mereka. Wa ta'muruhum bihi, ya. Dan perintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah, wa tusaiduhum alaihi, dan bantu mereka di dalam mengerjakannya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah, apabila engkau lihat mereka memaksiati Allah, zajartum anha, maka cegahlah mereka darinya. Itu adalah bagian dari bentuk kita wiqayah atau menjaga anak-anak kita agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan di sini Allah memberikan perintahnya kepada kita. Ya, anfusakum wa ahlikum naroh. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, engkau adalah sosok yang penting karena sejatinya engkau adalah sebagai provider, penyedia. Engkau adalah pemberi nafkah, sebab yang mendatangkan rezeki dari Allah. Sejatinya ya, semua pemberian itu dari Allah, Anda adalah sebabnya. Ya, Anda adalah sebab dari datangnya rezeki kepada Allah, dan itu menjadi tanggung jawab Anda. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallifu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang layak, yang patut, dan seseorang tidak dibebani melebihi daripada kapasitasnya. Juga sebagaimana dia sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Nah, dalam hadis ini ya, ini saya nukilkan faidah dari ya kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, ya. Yang pertama, hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ada kebutuhan pokok, yang mana apabila kebutuhan pokok ini tidak dipenuhi, bisa menimbulkan madarat, bisa membahayakan jiwa dan raganya, yaitu pangan, sandang, dan papan. Ya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah di antara hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya adalah mendidiknya di atas akhlak yang baik. Dan tentunya akhlak yang baik itu harus berangkat di atas akidah yang lurus, akidah yang sahih, dan memberikan pendidikan yang sebenarnya. Itu tugas kita sebagai ayah. Kemudian yang ketiga, di antara hak anak yang wajib ditunaikan ayahnya adalah mengajarkan anak tentang perkara agama yang dibutuhkannya. Bukan diajarkan oleh gurunya, bukan diajarkan oleh ustadznya, tapi kita yang seharusnya lebih utama untuk mengajarkannya. Ini menunjukkan pentingnya kita sebagai ayah harus belajar. Karena sejatinya istri dan anak kita itu punya hak untuk kita yang mendidik dan membimbing mereka. Ya. Nah, tapi memang kalau kita nggak mampu, setelah kita berusaha, maka kita boleh mencari ya mitra, partner, teman, sahib ya untuk membantu kita di dalam turut membantu pendidikan keluarga kita. Lalu kemudian ya, sebagaimana di dalam hadis tadi ya dikatakan ya bahwasanya ya anak-anak kalian itu memiliki hak. Di situ kata hak ya ditulis dengan haqqan dalam bentuk nakira indefinitif, jadi tanpa diikuti dengan alif lam ya, dan diakhiri dengan tasydid. Berarti ini sifatnya adalah istighraq, artinya mencakup semua bentuk hak yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah
dan yang ditegaskan oleh nas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya tentang sandang, pangan, papan. Jadi ketika Anda mencari nafkah, jadi bukan cuma sekedar Anda menafkahi secara finansial saja, tapi juga Anda harus menafkahi ya hal-hal yang lainnya, seperti kebutuhan-kebutuhan ya, kebutuhan apa namanya, ruhani anak, kebutuhan hati anak, ya itu juga harus dipenuhi oleh ayahnya dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk perhatian. Itu berarti bagian dari ya haknya anak yang harus ditunaikan oleh kita sebagai ayah. Kemudian juga di dalam hadis ini itu menunjukkan besarnya balasan pahala bagi orang tua di dalam menafkahi anaknya. Tidak boleh membiarkan anak itu mereka suka minta-minta, apalagi kepada orang lain. Karena ini merupakan tanggung jawab orang yang menafkahi mereka. Jadi kita sebagai seorang ayah, jangan biarkan anak kita itu bermental suka minta-minta. Ya, ke siapa saja. Baik itu ke temannya, tetangganya, pamannya, dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta es krim, dikit-dikit minta dibelikan ini. Jangan. Ya. Jadi jangan kita biarkan anak kita bermental pengemis, ya, mohon maaf ya. Ya. Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sebenarnya mengajarkan konsep mendasar. Di antara nasihat Nabi adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai nak, jika kamu mau minta, minta kepada Allah. Jika kamu mau mohon pertolongan, maka mohon pertolongan, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini konsep mendasar. Ini sebenarnya mengandung pondasi. Tidak sepatutnya kita mengajarkan anak kita itu mereka terbiasa untuk meminta-minta kecuali dalam kondisi darurat atau ada hajatnya. Ya. Dan sejatinya tugas kita apalagi sebagai ayah yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama mereka. Kemudian ada ganjaran pahala yang besar di dalam mendidik dan mengajar agama dan akhlak mereka. Bahkan ini yang lebih penting ya sebelum kita memberikan nafkah dalam bentuk kayak sandang, pangan, dan papan. Kemudian juga wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya secara ijma, konsensus ulama. Tapi jika sang ayah wafat atau mengalami kesulitan atau tidak mampu, maka wajib bagi ibu yang menanggungnya apabila ia kaya atau mampu. Sementara anak-anaknya termasuk fuqara, anak-anak yang tidak mampu. Ya. Jadi kalau sang suami meninggal dunia, maka tanggung jawabnya ada pada sosok sang ibu. Makanya ya seringkali kita dapati sosok ibu itu seringkali lebih kuat dan mampu untuk menjalankan peran sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. Tapi tidak bagi kita sosok ayah. Ya kita mungkin bisa untuk menjadi provider, tapi kita kesulitan untuk bisa ya menjadi seperti sosok ibu buat anak kita. Ya, nah demikian pula wajib bagi ayah menanggung nafkah cucu apabila ia kaya atau mampu, sementara cucu-cucunya fakir atau anak-anaknya yang punya anak tadi tidak mampu. Ini diantara faidah-faidah hadis ya yang saya nukilkan dari ya risalah atau kutayib ya Al-Arba'un Al-Jihad fi Tarbiyatil Aulad. Kemudian wahai ayah, Anda juga penting ya, you are matter because ya karena apa? Karena Anda adalah pendidik. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai pendidik ya itu banyak sekali riwayat-riwayat hadisnya. Ini juga saya nukilkan dari ya hadis yang dari Al-Arba'un Al-Jihad fi Tarbiyatil Aulad ya. Yaitu 40 hadis tentang pendidikan anak ya. Di antaranya adalah hadis an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimat kama tu'allamul kitabah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi biasa mengajari kami ya kalimat-kalimat doa. Seperti ya kami, mohon maaf ya itu bukan kamu ya, seperti kami belajar menulis ya. Ya. Sebagaimana kami diajarkan menulis. Nah, ini juga faidah yang saya nukilkan dari buku tersebut yaitu Al-Arba'un Al-Jihad fi Tarbiyatil Aulad. Di sini mengandung beberapa faidah. Pertama, urgensi mengajarkan anak menulis dan disyariatkan untuk mengajarkan ilmu. Penting ya untuk mengajarkan anak menulis, tapi tentunya sesuai dengan fase usianya. Ya, dalam artian memang anak sudah waktunya belajar menulis ya. Jadi bukan dipaksa dan tidak di drilling ya anak tersebut. Yang kedua, pentingnya seorang ayah mengajar anaknya dan berupaya melakukan ya pengajaran tersebut sesuai kemampuannya dan bersemangat di dalam mengerjakannya, yaitu di dalam mengajari anaknya.
Yang ketiga, wajibnya seorang pendidik mengajar anaknya tentang perkara agama. Seperti mengajarkan tentang sholat, doa-doa syar'i, doa-doa zikir, dan seterusnya. Lalu kemudian juga di dalam hadis tersebut mengandung faidah, dahulu Nabi SAW mengajar para sahabat itu perkara agama, sebagaimana seorang guru mengajarkan anak muridnya tentang menulis. Di antara sifat penting bagi seorang pendidik adalah harus bersabar di dalam mengajar anaknya dan berlapang dada atas kekurangannya. Karena anak-anak kita, Allah sudah berikan potensi dan kelebihan, tapi tetap ada kekurangan. Kelebihannya kita tingkatkan, adapun kekurangannya kita berlapang dada. Tidak malah kita cemooh, kita vonis, kita hujat, dan yang semisalnya. Kemudian ini yang nggak kalah penting adalah mengajarkan anak didik ilmu itu tidak bisa instan semuanya dalam satu waktu. Harus syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ini adalah hal yang penting. Ya. Karena inilah pendidikan. Karena pendidikan itu proses. Ya. Pendidikan itu upaya, ikhtiar, bukan hasil. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai ayah. Kemudian di antara cara penting di dalam mengajar anak didik harus dengan cara tikrar, repetisi diulang-ulang. Dan sekali lagi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai ayah ya. Jadi bukan hanya ibu tapi kita sebagai ayah. Karena apabila kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, yang lebih banyak melakukan pendidikan, nasihat dan pembersamaan kepada anak-anak itu adalah sosok ayah. Nah, taib. Lalu kita lanjutkan ya. Wahai orang tua, wahai ayah maksud saya, ya, Anda penting karena sejatinya Anda adalah pendidik utama dan pertama, dan Anda adalah sosok ya manusia yang Allah berikan amanat untuk mendidik dan mengasuh, yaitu amanat dari Allah berupa anak-anak kita. Maka tanggung jawab utama dan pertama adalah kita dan juga mitra kita, istri. Istri itu adalah mitra kita, partner kita, ya, pendamping kita, bukan sekedar pelengkap ya, apalagi pembantu, bukan. Tapi mereka adalah ya sejatinya partner atau mitra kita, mitra hidup kita sedunia dan sesurga biiznillah. Jadi tugas Anda wahai ayah adalah seorang murabbi. Anda adalah seorang murabbi. Dikatakan murabbi berarti Anda bertanggung jawab untuk melakukan tarbiyah. Tarbiyah maknanya, di antara maknanya adalah ya robiya yarba dan roba yarbu. Maknanya adalah tanmiyah wa tansyiah, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrahnya. Apa yang dikembangkan? Potensi dan bakatnya. Ya. Dan tarbiyah itu sebagaimana kata Al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah, yaitu insya'u syai' ya ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat maksimalnya, optimalnya, sedikit demi sedikit. Jadi tugas kita adalah menghantarkan anak kita menuju kepada tingkat optimalnya bertahap. Ya, itu tugas siapa? Tugas kita. Ya, para ayah. Kemudian kita juga mu'addib. Mu'addib artinya kita melakukan ta'dib, mengajarkan adab dan mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan. Karenanya anak itu belajar intibat, belajar tentang keteraturan dan kedisiplinan itu lebih banyak tidak kepada ibunya, tapi kepada ayahnya. Kalau ayahnya berantakan, nggak disiplin, maka anak-anak akan cenderung juga tidak disiplin dan juga tidak teratur. Karena ya sosok ayah itu yang lebih banyak sebenarnya mempengaruhi anak dari sisi hal ini. Kemudian ayah juga sebagai sosok muallim. Dikatakan muallim berarti melakukan ta'lim. Ta'lim berarti mengajarkan ilmu. Ilmu yang paling bermanfaat tentunya adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah, ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Ya, atau salah satu usul ya, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim agar ya bisa selamat nanti ketika diuji, ketika seorang manusia itu wafat atau meninggal dunia. Ya. Jadi ilmu yang paling bermanfaat ya tentunya adalah ya ilmu yang berangkat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini tugas kita. Lalu kita muhadzib, melakukan tahdzib. Ya, tahdzib berarti kita harus mengajarkan kepada mereka perangai, perilaku dan karakter yang baik. Karena sejatinya pendidikan karakter, pendidikan perangai dan perilaku dimulai dari rumah.
Bahkan pusatnya, markasnya adalah di dalam rumah, bukan di sekolah. Kemudian kita juga mudarris. Berarti melakukan tadris, yaitu mengajarkan dars atau pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Baik di dunia, termasuk di akhirat. Ya. Jadi adalah penting bagi kita untuk mengajarkan mereka agar mereka memiliki wawasan yang luas, ya, agar mereka juga memiliki intelijensia, ya, dan juga skill. Itu diantaranya adalah kita sebagai ayah. Ya, karena sejatinya anak-anak kita itu banyak menyerap life skill, ya, atau keterampilan hidup itu bukan dari ibunya tapi dari sosok kita sebagai ayah. Nah, kemudian yang berikutnya, wahai ayah, ya, dear father, you matter. Anda itu penting. Kenapa? Karena Anda sejatinya adalah sebagai sosok pembimbing. Tugas Anda adalah membimbing, irsyad. Berarti Anda mursyid. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Karena sejatinya ketika kita mendidik anak kita, kita sedang berdakwah dan membimbing mereka menuju kepada kebaikan. Dan ketika kita membimbing seseorang menuju kebaikan, sejatinya kita sedang berinvestasi kebaikan untuk kita sendiri. Ya, yang pahalanya akan senantiasa mengalir. Karena sejatinya anak-anak kita sebagaimana kata Nabi SAW, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jeripayah kalian. Jeripayah kita. Karenanya setelah kita mati, tidak akan ya menyertai kita kecuali adalah amalan-amalan kita saja. Yang menyertai kita ketika kita wafat hanya amalan kita. Nah, kemudian yang kita tinggalkan di dunia ini adalah asar. Ya, asar-asar atau peninggalan-peninggalan, entah itu baik atau buruk, yang bisa menjadi sebab ya mengalirnya pahala ataupun dosa. Karena itu apabila yang kita tinggalkan adalah asar yang baik, contoh-contoh yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang setelah kita, termasuk anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi tugas kita adalah membimbing terutama anak-anak kita, keluarga kita di dalam kebaikan. Ya, karena ini merupakan sebab ya turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah bayan wa irsyad, yaitu hidayah berupa penjelasan-penjelasan dan bimbingan-bimbingan. Tapi tentunya tugas kita cuma menyampaikan saja, berusaha saja. Adapun hasilnya diterima atau tidak diterima adalah di tangannya Allah, karena Allah lah yang memegang hidayah taufik wal ilham wal qabul. Hidayah taufik, hidayah ilham dan hidayah qabul, ya. Dia mau menerima atau tidak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hadis tadi, faidahnya, ini saya nukilkan pula dari Al-Arba'un Al-Jihad fi Tarbiyatul Aulad. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Ya, karena telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya. Karena orang yang mengikuti tadi dapat pahala. Nah, jadi yang menunjukkan kebaikan tadi juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Yang kedua, amal yang bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih besar manfaatnya dibandingkan amal yang manfaatnya hanya terbatas untuk diri kita. Maksudnya, Anda ketika beramal, Anda sholat, itu pahalanya adalah untuk diri Anda sendiri. Tapi ketika Anda mengajarkan sholat kepada anak Anda, maka amal itu ya akan lebih besar manfaatnya. Karena ketika Anda sholat, pahalanya untuk diri Anda, dan ketika anak Anda sholat, pahalanya untuk diri anak ya pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Tapi kita mendapatkan cipratan pahalanya, yaitu cipratan kebaikan, karena kita yang mengajarkan kebaikan tersebut. Kita yang mengajarkan cara sholat. Sehingga kita mendapatkan pahala. Jadi bukan ini ya, bukan mentransfer pahala, bukan ya. Tapi kita menjadi sebab kebaikan tersebut, sehingga Allah membalas atas upaya kita yang menjadi sebab kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, hadis ini mencakup orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatannya, meskipun tidak dengan lisannya. Artinya, ketika Anda menjadi contoh di dalam perbuatan baik, seperti kita orang tua yang menunjukkan akhlak yang baik, kemudian kita berpegang dengan syariat Islam, akhirnya anak-anak pun mencontohnya. Misalnya seorang ibu, ketika dia keluar rumah, dia memakai hijab misalnya, menutup auratnya. Ya, dia mungkin tidak menyampaikan kepada anaknya tentang ya pentingnya pakai hijab, tapi dia cuma mencontohkan, kemudian ditiru dan diikuti, maka ini juga sama, ya sudah juga mendapatkan pahala, ya.
Kemudian di yang keempat adalah keutamaan mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seorang pengajar yang mengharapkan pahala di akhirat. Karena tentunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, balasan di akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng ya. Kemudian yang berikutnya kelima adalah dianjurkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar menjadi teladan dalam kebaikan, ya. Nah, thayyib. Lalu kemudian jemaah sekalian muliakan Allah ya. Ya, wahai ayah, you are mother, Anda itu penting karena Anda adalah motivator atau muharrik ya. Karena Anda yang dapat mendorong anak-anak Anda. Jadi hendaknya kita sebagai sosok ayah juga harus bisa menjadi sosok yang muraghib, yang bisa mentargib, yang bisa mendorong, ya, yang bisa memotivasi anak-anak kita melakukan kebaikan-kebaikan, bersemangat kembali, ya. Dan kita lihat sebagaimana di dalam hadis ya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bersabda, ya, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili. Ya, sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau ia mau melaksanakan sholat malam. Jadi ini metodenya Rasulullah nih. Ya, Rasulullah SAW itu ketika memberikan motivasi itu luar biasa. Beliau puji, ya, yaitu sebaik-baik ya orang adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail, ya, sekiranya dia mau sholat malam. Kemudian Salim berkata, yaitu anaknya Abdullah bin Umar, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalilah. Setelah itu ayahku Abdullah tidak pernah lagi tidur di malam hari kecuali hanya sebentar saja, hanya sedikit saja. Karena apa? Karena tersemangati oleh sabda Nabi SAW. Contoh misalnya kita lihat ada anak kita, ya, kita mengatakan ya bahwasanya ya si fulan ya anak kita ya misalnya namanya Muhammad ya, Muhammad ini masya Allah ya adalah anak yang semangat ya, anak yang luar biasa semangatnya ya. Kalau sekiranya dia mau untuk lebih belajar lagi dan seterusnya ya, itu ini diantara metode untuk mengajar dan memotivasi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ya. Dan ini hanya salah satu contoh ya bagaimana Rasulullah memotivasi yaitu sahabat-sahabat junior atau sahabat-sahabat beliau secara umum. Faidah hadis ya, yaitu pentingnya peran pendidik di dalam membimbing anak didiknya kepada tuntunan yang sahih. Yang kedua, pendidik hendaknya memotivasi anak didiknya untuk bersemangat melaksanakan amal-amal ketaatan dan juga melaksanakan ibadah. Yang ketiga, hendaknya pendidik membimbing anak didiknya dengan cara yang dapat membantunya mengalihkan kekurangannya. Ya, karena anak-anak kita pasti memiliki kekurangan, tapi jangan sampai kita hanya fokus kepada kekurangan anak, tapi kita lupa dengan kelebihan-kelebihannya. Karena itu pendidik yang sukses, pendidik yang baik adalah dia dapat mengarahkan dan membimbing anaknya dengan cara yang tepat yang dapat mengalihkan anak tersebut dari kekurangannya. Kemudian hendaknya pendidik ya, termasuk kita sebagai orang tua, apalagi ayah, berupaya untuk membimbing anak didiknya dengan memberikan penghargaan secara lisan agar menjadikan mereka siap mau menerima dan melaksanakan arahan atau bimbingan tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, tidak mengapa menyuruh anak untuk melakukan aktivitas yang mengandung kesulitan, sedikit kesulitan, dalam rangka untuk mendidik mereka agar mereka memiliki apa? Ya, upaya untuk bersungguh-sungguh, ya, dan juga agar mereka memiliki istilahnya resiliensi, ya, yaitu kekuatan, ya, manakala mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, agar mereka tidak bermental lemah, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, wahai ayah, Anda penting, ya, karena Anda sejatinya adalah seorang mumarrin, Anda adalah seorang pelatih buat anak-anak Anda, yang melatih banyak hal, yang melatih ya kebaikan-kebaikan dan yang lainnya untuk anak Anda. Sebagaimana kita lihat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, qala, ya, Zaid bin Thabit beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW beliau pernah memerintahkan aku untuk apa? Untuk mempelajari bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Fata'alamtu lahu kitab Yahud.
Maka aku pun mempelajari kitabnya orang-orang Yahudi. Wa qala inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh aku tidak merasa aman dengan orang-orang Yahudi ya terhadap kitabku ini, terhadap tulisanku ini. Fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahrin hatta hadaqtuhu fakuntu aktubu lahu idza kataba ya wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Lalu aku pun mempelajari bahasa Ibrani tersebut dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya. Jadi beliau adalah di antara sosok yang berbakat ya. Istilahnya kalau zaman sekarang disebut dengan polyglot, 15 hari ya setengah bulan beliau sudah menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu dengan mutkin ya. Jadi bukan cuma bisa tapi menguasai. Lalu aku menuliskan untuk beliau apabila ingin menulis dan aku membacakan untuk beliau apabila beliau mendapatkan surat. Jadi Zaid bin Thabit itu menjadi salah satu orang kepercayaan Nabi dan termasuk salah satu sekretarisnya Nabi SAW padahal usia beliau masih muda. Ya. Nah, Nabi adalah sosok yang luar biasa yang bisa yang melihat dan mengarahkan bakat-bakat sahabat-sahabatnya termasuk sahabat-sahabat junior. Dan beliau melatih ya sahabat-sahabat itu sesuai dengan kelebihan-kelebihannya. Ya. Dan kita juga sama, hendaknya kita sebagai orang tua ya termasuk ayah, kita harus bisa nih melihat kelebihan anak-anak kita, menggali bakat anak-anak kita, kemudian kita kembangkan dan kita terus-menerus melatih ya potensi-potensi yang ada pada anak kita tersebut. Lalu kemudian ini adalah bagian yang terakhir dari bahasan kita, yaitu ya wahai ayah, Anda penting karena sejatinya Anda adalah waiz, Anda adalah penasehat. Ya. Anda adalah nasih, orang yang memberikan nasihat, arahan untuk anak-anak Anda. Ya. Dan ini kita bisa pelajari dari surat Luqman, bagaimana sosok yang mulia seperti Luqman alaihissalam, Allah abadikan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan ketika itu Luqman menasihati anaknya, memberikan mau'izah. Karena beliau dalam hal ini adalah juga sebagai seorang wa'id, bertanggung jawab untuk memberikan nasihat. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai nak janganlah menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Ya sesungguhnya kesyirikan itu adalah termasuk kezaliman yang besar. Dan jamaah sekalian ya, ini di sini ya nasihat Luqman ini itu mengandung nasihat yang sempurna. Karena mengandung sisi afektif, afeksi dan mengandung sisi kognisi. Ya dan ini sebenarnya sudah beberapa kali kita bahas ya tentang masalah bagaimana metodenya Luqman alaihissalam ya di dalam mendidik ya. Baik. Jadi kita sebagai penasehat, apalagi seorang ayah, karena hakikat dari nasihat itu adalah bukti cinta. Ya, dan tidaklah dikatakan seseorang itu mencinta apabila dia tidak mau memberikan nasihat. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang muttafaqun alaihi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Dan kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, ya di antara konsekuensi daripada cinta adalah memberikan nasihat. Dan seseorang tidak dikatakan dia mencintai ya entah itu pasangannya, entah itu anaknya atau sahabatnya, manakala mereka tidak mau memberikan nasihat. Karena Nabi SAW sendiri itu mensifati ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Dan kata para ulama, agama ini semuanya isinya adalah nasihat. Ya, lillahi wali kitabihi wali rasulihi ya wali amatil mu'minin ya. Yaitu nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi penguasa kaum muslimin dan bagi ya semua orang-orang awamnya. Makanya tidak berlebihan apabila Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sampai mengatakan inna ahabba ibadillahi ilallah alladzina ya afwan ya inna ahabba ibadillahi ilallah, sesungguhnya hamba-hamba yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apa? Ya, alladzina yuhibbunallaha ila ibadihi.
Wa yuhibbuna ibadallahi ilallah. Ya. Jadi sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah melalui hamba-hambanya dan mencintai hamba-hambanya karena Allah. Ya. Yaitu apa? Wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Dan dia berupaya di muka bumi ini ya memberikan nasihat kepada orang lain. Ya. Jadi ini diantara karakter orang-orang yang apa? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana mereka mencintai ya apa namanya? Selainnya karena Allah dengan cara memberikan nasihat karena Allah. Nah, karena sejatinya nasihat itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah apa? Hakikatnya adalah iradatul khair lil mansuh lahu, yaitu menghendaki kebaikan bagi yang dinasehati. Artinya ketika kita menasehati anak kita, maka yang kita inginkan adalah kebaikan. Ya, bukan dalam rangka untuk sekedar menvonis, menyalahkan, mencerca, menghujat, tidak. Ya, tapi adalah menginginkan kebaikan untuknya agar nasihat kita bermanfaat dan diterima olehnya. Karena sejatinya nasihat itu adalah untuk menutupi aib dan kekurangan agar dia mau memperbaikinya. Karena kata ya nasihat itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah apa? Khalasa, yaitu murni. Karena di dalam nasihat itu mengandung kemurnian, ketulusan, yaitu kita hendak membersihkan ya dari segala bentuk kotoran-kotoran, di antaranya dengan cara nasihat. Dan di antara makna nasihat pula adalah bermakna khata, yaitu menjahit. Dikatakan menjahit berarti ya aktivitas menambal. Apabila kita dapati ada yang lubang, ada yang bolong, adalah dijahit, ya. Dijahit agar yang lubang tadi tertutup. Itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu bukan dalam rangka ta'yir, ya, untuk membongkar aib ataupun menjelek-jelekkan, ya, ataupun untuk apa namanya, untuk merendahkan dan yang semisalnya, tidak. Karena itu makanya di dalam nasihat itu tentunya ada kaidah-kaidahnya, ada koridor-koridornya dan tuwabit-tuwabitnya. Dan itu juga suatu hal yang penting harus kita pelajari dan kita ketahui. Dan intinya kita sebagai orang tua termasuk ayah berkewajiban untuk mengarahkan anak kita dengan senantiasa memberikan nasihat. Ya. Nasihat-nasihat yang baik, ya. Nah, jadi ya wahai para ayah, antum sejatinya adalah bisa menjadi masalah, bisa menjadi problem, bahkan menjadi, mohon maaf, biang kerok atas carut marutnya pendidikan di dalam keluarga antum. Ya. Atau dengan sebutan you are the matter. Engkau adalah masalahnya. Ya. Namun di sisi lain juga antum adalah orang yang penting yang harus ada hadir di dalam pendidikan tersebut. Karena sejatinya Anda wahai ayah, ya, you matter. Kamu itu atau Anda itu adalah sosok yang penting. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah kita sudah bahas ya beberapa poin berkaitan dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu dear father, wahai ayah, you matter and you are the matter. Anda itu penting bagi anak-anak Anda, keluarga Anda, dan Anda juga bisa menjadi masalah bagi anak-anak Anda, keluarga Anda apabila Anda abai dan Anda tidak menjalankan amanat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kesempatan berikutnya, ya jika masih ada kesempatan untuk bertanya jawab, ya, maka waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita, ya, kepada Al-Akh Bayu Darmawan. Ya, waktu dan tempat ana kembalikan ke antum. Nah. Insyaallah. Sedikit tadi pembenahan itu sangat senang sekali dijabarkan. Suara lagi. antum kok gemeresek ya suara antum ya? Oh iya, belum masuk. Apa sebentar. Ya. Bismillah.
Bismillah, sudah nomor 3? Iya. Belum? Nah, ini udah jelas ini. Tapi juga masih masih ada sedikit ada suara-suara noise-nya ya. Nah, Nah, baik. Masya Barakallahu fikum, tadi diperjelas lagi. Jadi mungkin ayah itu juga sebagai bisa membuat manfaat yang baik dan juga bisa penanggung jawab untuk keburukan keluarganya. Tadi sampaikan ke beliau tadi, Masya Allah. Anak senang Tat kalau ada kajian yang via ada penjelasan-penjelasan itu, jadi lebih gampang memahami dan bisa melihat lebih lengkapnya, Masya Allah. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Tat, nggih. Mungkin berkenan untuk berapa pertanyaan atau sampai jam berapa, karena waktunya sudah pukul 21.11 kalau di waktu Indonesia Barat. Pripun Tat? Oke, jadi tentang waktu Anda serahkan kepada panitia ya. Oh, oke. Jadi sebagai host kan sebagai tuan rumah yang Nah. yang mengatur ya insyaallah taala. Jadi ya terserah antum nih. Oh, nah, siap. Iya. Insyaallah. Kalau misalnya antum mau sampai jam 12 malam ya nggak apa-apa. Insya Allah. Dan waktunya istirahat, nanti ada agenda lain. Insya Allah. Oh, Nah, kita semangat-semangat mawon nanti. Nah, Ustaz, insya Allah pertanyaan pertama yang masuk dari Dr. Hanif. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dianugerahi kesehatan dan dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Apa izin bertanya Ustadz, bagaimana tips untuk seorang ayah yang harus LDR dengan anak-anak, misal harus bekerja atau sedang menempuh pendidikan di luar kota? Jazakallahu khairan. Ini jadi baik untuk ibu atau seorang ayah, dia harus LDR. Mungkin seperti itu, bagaimana cara mendidik anak dengan cara itu? Mungkin yang dimaksud beliau. nah, toyib ya. Okay. Nah, toyib. Barakallahu fiik wa fihi ya. Toyib. Berkenaan dengan kondisi harus LDM ya, long distance marriage atau long distance relationship ya. Jadi kita harus jarak jauh nih sementara karena sang suami misalnya harus bekerja atau harus dinas atau harus sekolah lagi dan belum ada kesempatan untuk membawa keluarganya, maka mau nggak mau ya harus berpisah untuk sementara ya. Nah, jadi bagaimana cara mendidik anak dalam kondisi seperti ini sementara anak-anak itu butuh sosok ayah dan ibunya? Ya. Nah, Taib, jamaah sekalian menggunakan Allah, ini adalah pertanyaan yang jamak ya, dan sebenarnya sudah beberapa kali pertanyaan seperti ini sudah kami jawab ya. Nah, di antara poin-poinnya yang pertama, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia, kita hidup di zaman yang mana di zaman ini penuh dengan banyak kemudahan, banyak fasilitas. Di antaranya fasilitas ya teknologi. Yang mana dengan teknologi itu sudah lintas, bukan cuma lintas waktu ya, tapi juga lintas distance ya, lintas jarak. Artinya jarak tidak lagi menjadi problem bagi kita untuk bisa berinteraksi. Ya, seperti saat ini ya, di mana kawan-kawan dari Tulungagung yang mengadakan acara yang diikuti oleh mungkin dari berbagai macam ikhwah ya, dengan tempat yang berjauhan ya, seperti saya juga dari Depok. Artinya ya jarak di zaman ini tidak lagi menjadi begitu bermasalah. Meskipun ya teknologi dan gawai ini itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjadi sebab menjauhkan yang dekat. Nah, oleh karena itu makanya kita harus bijak nih ya untuk mempergunakan ya nikmat Allah yang ada ini agar tidak menjadi nikmah, agar tidak menjadi bencana. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi teman-teman yang diuji dengan LDR untuk saat ini ya, adalah gunakan fasilitas yang ada, teknologi yang ada. Karena ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan. Ya, yang harus kita syukuri dan harus kita gunakan dalam kebaikan. Nah, alhamdulillah dengan adanya teknologi ini kita tetap bisa berinteraksi dengan anak dan istri kita. Ya. Nah, karena itu nasihat saya adalah gunakan fasilitas tersebut.
Dan kalau perlu kita membuat semacam rutinitas, entah itu harian ataupun sepekan beberapa kali, kita harus meluangkan waktu, tidak mencari waktu luang, harus meluangkan waktu untuk bisa tetap berinteraksi dengan keluarga kita, selain dengan istri kita juga dengan anak kita. Agar ini ya tetap bisa menjadi sarana yang menjaga ikatan kita, attachment kita, bonding kita dengan anak kita. Artinya kita perlu untuk membuat rutinitas, ya misalnya jadwal video call misalnya dengan anak kita, ya di hari apa, jam berapa, kemudian kita ngobrol dengan anak kita, ya kita berbincang-bincang, tanya kabarnya dan seterusnya. Nah ini diantara caranya. Lalu yang kedua adalah ya hendaknya juga seorang ayah tetap memonitor kondisi anaknya. Ya diantaranya tanya kepada istrinya bagaimana perkembangannya, bagaimana kondisinya, kemudian di hari tersebut apakah ada masalah-masalah. Nah, lalu kemudian ketika misalnya ada masalah-masalah nih, misalnya si anak ini lagi bermasalah, misalnya dia lagi ngambek atau lagi marah, ya kita tetap berusaha untuk bisa menghibur. Ya misalnya kita video call atau kita telepon. Kalau misalnya si anak dia masih belum mau untuk mengangkat telepon kita, ya jangan kita paksa, nanti kita ulangi lagi. Ya. Terus kemudian yang ketiga ya, yakni bagi sang ibu ya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga bagi sang istri atau sang ibu ya, itu juga tetap berusaha untuk suara apa itu ya? Nah, untuk berusaha untuk apa? Untuk berusaha untuk ini kayaknya itu ada yang enggak apa yang mic-nya nyala ini ya. Nah, Toib. Mungkin bisa tolong bisa minta bantuannya panitia untuk menonaktifkan ya karena sangat mengganggu sekali ya. Toib. Baik, jamaah sekalian ya. Lalu kemudian yang ketiga untuk seorang ibu ya yang dia untuk saat itu harus untuk membersamai anaknya seakan-akan seorang diri ya, maka ketahuilah ya bahwasanya sejatinya anti tidak seorang diri ya. Jadi ya meskipun suami jauh, alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan dengan teknologi tadi, dan juga ketahuilah bahwasanya kita sebagai orang tua tidak bisa selalu mengawasi, menjaga, melindungi dan memelihara anak kita non-stop karena kita nggak sanggup. Yang sanggup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya kita harus tetap terus menumbuhkan di dalam diri anak kita agar mereka mau beriktimat, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tumbuhkan di dalam diri anak itu yaitu kebutuhan mereka kepada Allah melebihi kebutuhan mereka ya terhadap orang tuanya atau terhadap siapapun. Yaitu di antara tugas kita. Lalu kemudian juga ya kita fasilitasi anak kita untuk bisa berinteraksi dengan, kalau anak kita laki-laki ya, mereka tetap butuh berinteraksi dengan laki-laki. Misalnya kita hadirkan pamannya atau kakeknya, ataupun mungkin kita ikutkan di dalam kajian-kajian, baik itu kajian anak atau di majelis-majelis ilmu, agar mereka tetap bisa terus berinteraksi dengan sosok laki-laki. Ya, dengan harapan ya di dalam pendidikan tersebut ya sosok laki-laki dan wanita akan senantiasa dan terus ada. Ya, ini diantara beberapa caranya atau beberapa tipsnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masyaallah, sudah diperjelas tadi oleh beliau. Mungkin beberapa pertanyaan sama mengenai kehidupan orang tua yang memang jauh, memang bekerja atau sedang melakukan pendidikan atau sekolah, biasanya dari kedokteran atau kesehatan, dan lain-lain, kedinasan, meninggalkan keluarga, terutama anaknya. Jadi dijawab oleh beliau. Yang insya Allah beberapa pertanyaan sama, insya Allah sudah dalam satu jawaban. Mungkin yang kedua, ada pertanyaan masuk, Tat. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga. Izin bertanya Ustadz, sejatinya orang tua adalah qudwah untuk anak-anaknya. Qadarullah di luar tema, bagaimana caranya agar bisa lemah lembut kepada anak?
ketika anak sedang mengganggu adiknya yang sedang bayi, maksudnya yang masih bayi seperti memukul atau apapun itu, sedangkan kakaknya juga masih kategori bayi atau sekitar hitungannya bulan, 20 bulan atau berapa. Seperti ada cemburu kepada adiknya sehingga kasih sayang kepada pribadi menaikkan nada bicara, maksudnya orangnya itu menaikkan nada bicara kepada kakaknya karena kaget ketika mau mengganggu adiknya, dan bagaimana cara mengelola emosi kepada anak yang capek. Jazakallahu khairan. Mungkin pertanyaan tadi Nah, Toyib. Ya, enam baik. enam Nah, Toyib. Barakallahu fiq wa fiha ya untuk as-sailah. Toyib. Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, terutama bagi mereka yang dikaruniakan anak, ya yang kedua atau yang ketiga, sementara anak-anaknya yang ada itu masih berusia ya masih masih kecil ya sebenarnya. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah, dan tentunya nikmat itu juga bisa menjadi ujian bagi kita. Ya. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah, yang konsep yang harus kita pahami pertama adalah ketika Allah memberikan anak kepada kita, Allah mengamanati anak kepada kita, sejatinya Allah sudah memberikan kepada kita potensi dan kemampuan atau kesanggupan sebagai orang tua. Artinya kita sudah diberikan Allah kemampuan untuk menjadi orang tua. Ya tinggal kita mau atau tidak untuk mengoptimalkannya atau menggali kemampuan kita. Karena sejatinya Allah sudah berikan hal tersebut. Ya. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan amanat kepada hambanya yaitu di luar kapasitas atau di luar kesanggupan dan kemampuannya. Artinya kita pasti sudah diberikan kesanggupan dan kemampuan tersebut, berapapun anak kita dan berapapun usia anak kita. Kita sudah diberikan kesanggupan dan kemampuan. Tinggal kita ya mempergunakannya. Poin yang kedua itu berkaitan dengan poin pertama. Nah, karena itu kita harus mengenali diri kita. Karena di antara konsekuensi firman Allah At-Tahrim ayat 6 tadi, ku anfusakum, jagalah diri kalian, itu mengharuskan kita untuk mengenal diri kita. Dan kita nggak bisa mengenal diri kita ya tanpa kita berusaha untuk mengenali pencipta kita. Karena kata para ulama, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya akan semakin mengenal dirinya. Jadi pengenalan terhadap diri kita itu haruslah diawali dengan cara mengenali pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setelah itu kita berusaha mengenali diri kita, maka man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan semakin mengenal Rabbnya. Ternyata Rabbnya itu sangat baik terhadap dirinya. Karena kita semua diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk, rupa, struktur, komposisi yang paling sempurna, yang paling baik. Sehingga itu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Nah, maka dari situ kita harus tahu ini, Allah memberikan ke dalam diri kita sejumlah potensi yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Di antara yang Allah berikan adalah al-wijdan wal masyair, perasaan dan emosi. Nah, kemudian poin ketiga, ya berangkat dari poin kedua tadi, karena itu kita harus ya mengenali emosi-emosi dan perasaan-perasaan kita. Kita harus tahu nih perasaan kita, dan kita bisa melabelinya ketika kita lagi kesel, lagi marah, lagi sedih, lagi bahagia, lagi senang, dan seterusnya. Itu adalah emosi-emosi dan perasaan yang Allah berikan kepada kita. Dan secara asal emosi ini dalam keadaan netral. Artinya kita tidak tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, ujuk-ujuk ya, tanpa ada penyebabnya. Artinya emosi ini muncul karena ada pencetusnya. Kita marah karena ada pencetusnya. Nah, karena itu nasihat Nabi, la taghdab, janganlah kamu marah, itu sejatinya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ya itu bisa mengandung dua makna. La taghdab, janganlah kamu marah, artinya janganlah kamu mencari ya hal-hal yang dapat mencetuskan kemarahan kamu. Atau yang kedua adalah ketika kamu marah, maka tahanlah kemarahanmu, jangan sampai kemarahanmu itu menyebabkan kamu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang akan kamu menyesalinya. Ya. Karena sejatinya marah itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah apabila kita mewujudkan kemarahan kita dengan ucapan atau perbuatan kita dengan cara-cara yang melanggar syariat. Seperti kita mengumpat, kita membentak, kita memaki, atau kita merusak barang-barang atau menyakiti. Itu bisa berdosa. Nah, tapi kalau kita bisa menahan amarah, maka itu sejatinya adalah karakteristiknya orang-orang bertakwa. Yang disebut dengan
apa? Kadhimina al-ghaidhah. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Terus kemudian poin yang keempat, ya, setelah kita bisa melabeli emosi kita, maka kita akan lebih mudah belajar untuk mengungkapkannya. Dan kita akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Dan ini tentunya ya mengharuskan kita belajar dan berilmu. Karena ternyata cara-cara untuk mengendalikan emosi itu sudah ada di dalam ya hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana Nabi mengajarkannya. Meskipun manusia juga sudah belajar secara pengalaman dengan cara-cara mengendalikannya, misalnya dengan mengatur nafas, dengan melakukan hal-hal. Nah, tapi sebenarnya Nabi kita sudah mengajarkan. Nah, kita cukup ikuti aja cara-cara Rasulullah. Misalnya ketika kita lagi emosi, kita ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena seringkali emosi kita itu akan di apa namanya? Di kata orang Jawa digandoli sama syaitan. Ya. Yang kedua adalah kita diam, tidak berbicara ketika kita lagi emosi atau lagi marah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian itu marah, maka hendaknya dia diam. Yang ketiga, kita merubah posisi kita. Ketika lagi berdiri, kita duduk. Ketika lagi duduk, kita berbaring. Ya, kenapa? Karena orang yang lagi emosi biasanya dia akan bersikap muta'ali. Dia akan bersikap tinggi, membusungkan dada, meninggikan suara. Karena itu dengan kita merendahkan ya hal tersebut, ya itu diharapkan bisa menetralisir kemarahan kita. Dan kalau kita masih marah, maka kita menjauh dan kita berwudu. Kita masih marah, ya kita boleh mandi. Ya, dan kita masih marah, maka hendaknya kita ya menarik diri kita untuk sesaat untuk menenangkan diri, baru kemudian kita ya setelah tenang baru kita bisa berinteraksi kembali dengan anak kita. Itu diantara poin-poin yang harus kita perhatikan. Kemudian poin berikutnya yang berkaitan dengan anak kita, anak bayi itu belum tahu mana baik, mana tidak, mana berbahaya dan mana tidak. Karena itu makanya ya anak 20 bulan kemudian dia mengkerawuk bayi adiknya, dia pukuli adiknya, itu jangan dimarahi. Ya, karena dia masih belum ngerti. Apalagi ini anak juga sudah mengenal yang namanya perasaan, diantaranya kecemburuan. Kenapa uminya kok lebih memperhatikan adiknya daripada dirinya? Ya, jadi itu adalah sebenarnya bagian dari respon yang dia rasakan. Jadi jangan kita lakukan pendekatan dengan cara yang kasar ataupun keras, ya, tapi dengan cara yang lemah lembut. Dan kita berusaha bersikap adil dengan anak kita, ya termasuk dengan kakaknya. Nah, diantaranya apa? Diantaranya tetap kita harus berlemah lembut dengan kakaknya. Kemudian kita ajarkan, misalnya ketika dia lagi mukul adiknya, ya kita ajarkan, kakak, ya tangan kakak tidak digunakan untuk memukul ya, itu kita sampaikan dengan cara yang baik-baik, ya. Jangan langsung kita marahin, jangan langsung kita omelin, ya. Kemudian kita ajarkan adik itu ya sebenarnya adalah adalah sosok yang Allah hadirkan supaya nanti kakak bisa bermain bersama dengan adik. Ya intinya kita jelaskan ya bahwasanya adiknya itu adalah karunia dan dia adalah seorang kakak. Dan kakak itu ya adalah sosok yang nanti akan kita seakan-akan ya bukan seakan-akan ya kita memberikan pengakuan kepada dirinya, kita memberikan penghargaan kepada dirinya, bahwasanya dirinya adalah sosok yang penting gitu loh, sosok yang penting di dalam kehidupan, ya. Jadi dengan memberikan pengakuan dan penghargaan yang kita harapkan anak ini dia akan lebih mengenali dirinya dan dia mengenali potensinya dan seterusnya, ya. Dan ini memang ya kuncinya adalah kita harus belajar, ya kita semua harus belajar dan sang penanya juga harus terus belajar baik secara teori dan praktek, ya. Dan memang benar ya ini bukan suatu hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi tetap juga bukan suatu hal yang mustahil. Apalagi berkaitan dengan anak kita, maka kita tetap harus terus memperbaiki diri. Sejatinya ketika kita mendidik anak kita itu sedang mendidik diri kita sendiri agar kita bisa menjadi sosok yang lebih baik, agar anak kita juga bisa belajar dari kita untuk menjadi anak yang jauh lebih baik lagi dari kita, ya. Dan ini membutuhkan kesabaran, ekstra sabar, ya, dan juga membutuhkan ekstra nafas yang panjang. Karena itu makanya
ya belajar untuk terus terus menjaga diri, menjaga emosi, menjaga perasaan dengan cara kita menautkan hati kita khususnya kepada Allah. Kita banyak bertakarub kepada Allah dan kemudian kita menautkan hati anak-anak kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak memperdengarkan kalimat thayyibah, dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, ya, banyak bertasbih kepada Allah dan kalimat-kalimat yang lainnya, dan itu insya Allah yang akan menjadi sebab-sebab kebaikan untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Nat. Sudah dijawab tadi. Nat, mungkin dari beberapa pertanyaan, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk dijawab singkat saja, tapi ini insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Mungkin tadi pertanyaan yang masuk itu berkaitan dengan anak kepada orang tua. Yang ini langsung sedikit lucu tadi insya Allah. Begitu lucu. Berkaitan dengan orang tua ke anak. Yang anak ringkas saja. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila seorang ayah itu berbalik 180 derajat dari apa yang Ustaz sampaikan tentang pentingnya peran ayah pada keluarganya? Dan jika ayah itu bukan ayah yang bertanggung jawab pada keluarganya, jazakumullah khairan. Nah, yang kedua, ini kan satu jawaban insya Allah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau anak-anak sudah remaja dan memang seperti judul kajian malam ini, ayahnya jadi biang keroknya. Ayahnya jadi biang keroknya. Dan sang ayah pun belum menyadari bahwa dialah menjadi biang keroknya. Bagaimana memperbaiki anak-anak yang tidak terdidik oleh ayahnya? Syukron Ustaz. Mungkin dua pertanyaan ini sebagai puncak. Dan insya Allah mewakili beberapa pertanyaan. Tafadhol Ustaz, bisa dijawab. Nah, toyib ya. Ya, jadi memang ya kuncinya adalah sang ayah ya harus belajar. Karena belajar itu adalah sebab untuk diperolehnya hidayah. Ya, kalau enggan belajar maka akan semakin jauh dari hidayah. Tapi sebenarnya hidayah untuk belajar itu juga bisa diraih dengan cara seorang istri menunjukkan akhlak yang lebih baik lagi kepada suaminya. Ya, karena seburuk-buruknya suami tetap itu adalah suami Anda dan Anda yang memilih dia untuk menjadi suami Anda, meskipun ya tentunya nggak lepas dari takdir Allah. Artinya, suami Anda adalah pilihan Anda. Ketika Anda mendapatkan suami tidak sebagaimana yang Anda ekspektasikan, maka itu adalah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada konsekuensi. Dan segala keburukan itu tidak lepas dari kesalahan kita. Ya. Dan ini adalah ujian yang sebenarnya dapat menjadikan kita menjadi sosok yang lebih baik lagi insya Allah. Karena seseorang apabila dia semakin banyak ya mendapatkan ujian dari Allah akan menjadikan dirinya semakin kuat, akan menjadikan dirinya semakin tangguh, ya, akan menjadikan dirinya semakin baik insya Allah Taala. Asalkan dia tetap terus ya bersandar kepada Allah dan dia tetap terus beristi'anah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dan banyak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla sembari tetap terus berusaha dan berikhtiar. Nah, di antara bentuk ikhtiarnya adalah tetap mematuhi suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan juga di dalam perkara-perkara yang mubah. Tetap kita menunjukkan akhlak yang baik karena dakwah itu tidak harus dengan lisan. Apalagi terhadap suami, seringkali dakwah bilisan itu malah tidak efektif. Malah menyebabkan suami menjauh dari kita atau malah menyebabkan suami dengan egonya ya menolak karena menganggap ya istrinya baru belajar sudah sok menjadi ustadz atau yang semisalnya. Karena seringkali dakwah bilisan itu menjadi tidak efektif. Nah, tapi dakwah tidak hanya dengan lisan saja. Di situ ada dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan ya sifat kita, sikap kita, bagaimana kita menyikapi. Dan seharusnya ketika ada seorang istri yang dia ngaji, dia hijrah, kemudian semakin panjang hijabnya, maka semakin dia menyikapi suaminya dengan kebaikan, dengan ketaatan, ya dengan ketaatan kepada suaminya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dengan semakin santun, ya. Karena apa? Karena wanita itu
akan semakin indah dipandang oleh suaminya manakala istri itu dia semakin baik kepada suaminya. Memang berat ya, apa namanya, para ummahat ya, berat memang. Ini mungkin tidak semudah seperti yang dikatakan ya. Memang berat antara kita mendahulukan perasaan kita, kejengkelan kita, keselnya kita dengan suami dan seterusnya ya. Apalagi kalau kita suka banding-bandingkan suami dengan yang lainnya, itu memang berat. Dan ini ujiannya. Tapi seorang yang dia belajar hijrah, ingin menuju kepada kebaikan dan menginginkan kebaikan untuk keluarganya, ya, maka dia berusaha untuk mengalahkan itu semua. Makanya pentingnya untuk mujahadatun nafs, ya, untuk melawan dirinya sendiri, melawan egonya dan mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah dan Rasul-Nya adalah apa? Adalah ya untuk tetap menaati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, termasuk perkara yang mubah. Sekarang kita tinggal mendahulukan mana ini? Perintahnya Allah dan Rasul-Nya atau lebih mendahulukan ego kita? Berarti di dalam diri kita sendiri, kita juga sedang struggling, sedang bermujahadah. Nah, karena itu, ya, ketika Allah berikan Anda hidayah taufik, Anda ngaji, Anda belajar, ya, Anda paham tentang pentingnya peran suami, tapi ternyata suami Anda tidak sebagaimana yang diharapkan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita semakin memperbaiki diri kita dan kita semakin bertakarub kepada Allah. Dan ini mengajarkan bahwasanya ya sejatinya bukan sosok ya, mohon maaf ya, itu satu-satunya yang kita butuhkan dan yang bisa menolong kita itu bukan suami kita dan bukan orang lain tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah lah yang bisa menjaga, melindungi dan membantu dan menolong kita, bukan suami kita. Ya. Nah, oleh karena itu ya penting bagi kita pula untuk berupaya agar hidayah Allah bisa sampai kepada suami, di antaranya dengan cara kita menunjukkan perangai yang baik. Ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perbuatan kita. Suami pulang ya kita sambut. Agar kenapa? Agar supaya suami ketika istrinya kok tampak lebih baik ya, kemudian dia lihat, wah ini istrinya berubah setelah ngaji ini. Nah, berarti itu pengajian ini adalah pengajian yang istimewa menurut suaminya insya Allah. Sehingga dia akhirnya akan mudah untuk kita ajak ngaji. Ya, lalu kemudian juga hindarkan cara-cara atau perkataan-perkataan yang cenderung untuk yang menyalahkan, menyudutkan, menvonis dan semisalnya ya. Nah, ini sikap-sikap kita terhadap suami dan jangan lupa doakan suami di dalam lantunan doa-doa kita. Lalu kemudian juga terhadap anak, ya tetap kita terus berupaya dan berusaha mendidik anak kita semampu kita dan ajarkan anak kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada ayahnya. Ya, tapi tetap harus diajarkan konsep mana yang hak, mana yang batil, dan jika ayahnya melakukan keburukan-keburukan, maka ya tetap harus diajarkan itu adalah suatu keburukan, ya, keburukan yang harus ditinggalkan, tapi kita ajarkan tanpa perlu kita sampai membenci sang ayah tadi. Ya, namun tumbuhkan semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan mengingatkan sang ayah dengan cara yang baik. Kalau sang ayah tersinggung dan yang semisalnya, maka itu adalah bagian dari resiko ya dakwah ya. Resiko nasihat. Dan kewajiban kita cuma menasihati, adapun selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya intinya adalah buruknya suami ataupun cueknya suami itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus hadapi dengan kesabaran. Ya, dan kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berputus asa ya untuk terus kita berupaya mendidik anak kita dan juga berupaya untuk mendatangkan sebab-sebab hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk suami kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena insya Allah di balik itu semua akan ada balasan yang besar yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang bersabar menghadapi ujiannya, dan kemudian juga bagi mereka-mereka yang senantiasa selalu bermunajat, memohon, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan karena Allah Rabb kita adalah Maha Adil, Allah Maha Baik ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan
munajat atau permohonan hambanya, apalagi jika dipinta dengan merengek-rengek dan merendahkan diri di hadapan Allah, karena sejatinya merendahkan diri di hadapan Allah adalah kemuliaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya untuk sang penanya, untuk suaminya, untuk anaknya, dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar menuntut ilmu hingga akhir hayat kita, dan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Dan juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua di jannahnya, di surganya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita saat ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita di malam hari ini. Yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil adalah datangnya dari diri saya pribadi, dari hawa nafsu saya, dan juga dari syaitan yang senantiasa membisikkan was-was. Ya, dan akhirul kalam, untuk penutup, maka saya serahkan kembali kepada moderator kita, yaitu Al-Akh Bayu Darmawan, untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Nah, Alhamdulillah, barakallah. Untuk mengingatkan kepada jamaah sebelumnya, dimohon jangan live dulu karena nanti akan kami arahkan atau kami berikan informasi-informasi terkait dakwah dan sebagainya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian sudah berjalan dengan lancar, bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, dan Ana sangat-sangat mengucapkan matur suwun. Terima kasih banyak, jazakallah khairan kepada jenengan, kepada Ustadz Abu Salma Muhammad Hafidhahullah Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini berkenan untuk mengisi kajian pada malam hari ini, bisa hadir di tengah-tengah kami untuk talibul ilm dan untuk memberikan materi kepada kami semua. Dan insya Allah, alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah, ya, Ana minta doanya dan semuanya mewakili semuanya. Semoga kiat-kiat kajian yang Antum sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baik beramal, dan insya Allah semoga menjadi ladang dakwah kita ke depannya. Ustadz Abu Salma, alhamdulillah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.49, yang insya Allah mungkin jenengan perlu istirahat. Masya Allah, sudah sampai malam-malam bisa hadir bersama kita semua. Ana ucapkan jazakallah khairan tadi buat jenengan. Semoga pada malam hari ini kita semua bisa mengambil barokah ilmu, bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin kalau sudah, Ustadz bisa diperkenankan untuk live terlebih dahulu. Semoga kita nanti bisa dipertemukan pada kajian-kajian